Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah kanthi nyebut asmane Gusti kang Maha Welas lan Maha Asih. Kita tentunya tahu bahwa anak-anak pesantren atau orang-orang pesantren ataupun lulusan-lulusan pesantren itu cenderung menjalankan tirakat puasa dalam waktu yang lama. Tujuannya seperti apa? Tujuannya sebenarnya itu untuk memperkuat nilai kebatinan yang ada di dalam diri manusia tersebut. Biasanya orang yang memperbanyak puasa itu memiliki kepekaan batin yang cukup dalam. Kadang para kiai itu memberikan ijazah puasa dalail kepada muridnya atau santrinya itu selama 1 tahun, 2 tahun, atau 3 tahun. Tapi ini juga dibarengi dengan menjalankan sebuah amaliyah yang bisa menuntun orang-orang tersebut kepada orang yang migunani. Biasanya mereka yang berhasil dalam menjalankan puasanya itu akan migunani, menjadi orang besar, menjadi orang yang didengar, dan apa yang menjadi ide atau gagasannya itu cenderung menjadi tinggalan yang baik dan positif. Karena ini berkat dari kesucian batin dan nilai dari dalam diri manusia yang sebenarnya tidak didapatkan oleh orang-orang yang tidak menjalankan laku tirakat. Lalu puasa apa saja yang biasanya dijalankan dan amaliyah apa yang biasanya dijalankan? Rata-rata mereka itu menjalankan puasa dalail disambi dengan ngerawat. Ngerawat itu apa? Ngerawat itu biasanya memakan makanan pokok yang berasal dari tanah. Biasanya ini adalah jenis-jenis umbian, kacang-kacangan, dan lain sebagainya. Itu berasal dari tanah. Dan setelah mereka melakukan puasa ngerawat diiringi dengan dalail, terkadang ada juga yang diselingi dengan sholawat misalnya, zikir, ataupun kegiatan-kegiatan yang lain. Tapi untuk pesantren-pesantren yang berkiblatnya kepada hadis Nabi, biasanya mereka menyuruh anak didiknya atau santrinya itu dengan puasa Daud. Mereka melakukan puasa Daud dan diiringi dengan ijazah-ijazah yang diberikan oleh para kiai atau sesepuh. Dan mereka yang telah berhasil menjalankan selama 3 tahun biasanya itu sudah kelihatan apa yang mereka dapatkan, apa yang mereka hasilkan. Minimal untuk pertama kali penyakit hati itu sudah turun atau hilang. Mereka cenderung menjadi orang yang low profile, orang yang rendah hati. Setelah kerendahan hati ini dicapai, maka selanjutnya sasaran berikutnya adalah memperoleh mulut yang mudah didengar, memperoleh kejayaan, kesuksesan, dan keberhasilan. Tapi perlu diingat, untuk menjalankan puasa seperti ini, itu harus melalui ijazah seorang guru. Jangan sampai kita menjalankan suatu tirakat puasa, tapi kita tidak memiliki guru pembimbing. Karena banyak orang-orang di luaran sana yang karena dirinya tidak kuat atau tubuhnya tidak kuat, mereka lantas menjadi orang yang misalnya mendapatkan kesehatan yang menurun, misalnya menjadi orang yang gila dan sebagainya. Karena memang seperti ini teman-teman, orang yang melakukan suatu tirakat itu biasanya ada hal-hal yang gaib yang menyukai hal tersebut. Baik itu menyukai karena hal yang dilakukan itu, ataupun mereka didekati karena ingin digoda. Itu ada banyak. Dan juga ada pengaruh besar yang kadang beriringan dengan kesehatan atau tingkat kesehatan. Maka dari itu, biar kita tahu tubuh kita itu wadahnya seperti apa, atau memang yang cocok itu tirakat seperti apa, lebih baik teman-teman bertemu dengan seorang guru terlebih dahulu. Dan ketika kita melakukan
ibadah ini atau melakukan tirakat ini, bertirakatlah dengan hati dan niat yang positif, bekal niat yang menuju kepada keridhaan Sang Maha Pencipta. Semoga tercapai apa yang kita inginkan, tercapai apa yang kita hajatkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.